Oke, beliau bernama Mikdad Robani LC. Tempat tanggal lahir Medan 22 September 1994. Tinggal di Pare, Kediri. Kemudian riwayat pendidikan beliau di SDIT Badrussalam, kemudian MTS Husnul Khotimah, MA Husnul Khotimah, dan mengambil S1 di Al Azhar University ya, Mesir. Pengalaman organisasi beliau yaitu Direktur As-Satibi Center tahun 2017 sampai 2019, Pembina Kajian Timur Tengah Sinai tahun 2015 sampai 2016, kemudian juga sebagai Pembina MPA dan BPA PPMI Mesir tahun 2017 sampai 2019. Dan kemudian aktivitas saat ini beliau bekerja di PT Cipta Ternak Indonesia Pare, Kediri. Oke, sudah tersambung dengan Ustadz Mikdad. Untuk waktu dan kesempatan dipersilahkan Ustadz. Baik. Sebentar ya, sebentar. Baik, bismillah. Sebentar ya. Di sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengaran ya semuanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati guru-guru SMPIT Harapan Umat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru sekalian. Dan yang saya cintai adik-adik SMPIT Harum ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuajahah ya, untuk bertemu, bertatap muka ya, walaupun di hadapan saya ini yang muncul Ustadz MC saja ya. Yang lainnya kameranya mati, tapi tidak apa-apa. Semoga agenda kita pagi ini walaupun melalui online kita bisa merasakan pertemuan seperti kita bertemu offline ya, sehingga betul-betul terasa kehangatan acara, khidmat acaranya. Ya. Sebenarnya di sini ada yang kelas 9 ya secara offline. Jadi bukan hanya online tapi di sini juga ada yang offline untuk kelas 9. Di samping saya ini ada kelas 9. Siap. Ahlan wa sahlan untuk teman-teman kelas 9 SMPT Harapan Umat yang offline ya. Semoga sehat-sehat semua ya. Walaupun offline jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan. Baik, insya Allah pagi ini kita membahas tentang pemuda. Ya, bahas tentang pemuda. Saya sudah bikin slide-nya. Mungkin kalau ada yang pegang bisa menampilkan. Kalau ada adminnya Ustadz, betul. Siap, baik. Adik-adikku yang dirahmati Allah, hari ini saya membuat kita berbicara tentang pemuda, tapi saya ambil tema besarnya adalah menjadi muslim yang hebat. Ya. Kenapa kita
kenapa kita kenapa saya mengambil menjadi muslim yang hebat, karena seorang pemuda itu, khususnya muslim, itu adalah tonggak masa depan bangsa. Tonggak masa depan bangsa. Maka sudah pasti wajib bagi pemuda muslim itu menjadi sosok yang hebat. Kita jangan hanya mengidolakan pahlawan-pahlawan yang ada di film-film ya, yang kita tonton ya. Mungkin adik-adik SMP biasanya masih senang nonton film-film hero ya. Kita jangan hanya mengidolakan itu saja, tapi kita juga harus tahu bahwasannya pahlawan Islam itu juga banyak yang hebat. Selain itu, pahlawan Islam itu hebatnya real ya. Kalau yang di film itu masih bisa dibilang ya fiktif gimana gitu. Ya. Nah, kita jangan hanya menjadi pengidola saja, tapi kita juga harus menjadi idola, sehingga kita harus menjadi pemuda yang hebat juga. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kita ini adalah umat yang terbaik yang Allah lahirkan ke dunia. Jadi sebenarnya kita ini sebagai seorang muslim ya, khususnya para pemuda, itu ketika kita dilahirkan, kemudian kita dewasa dan menjadi seorang muslim, kita ini adalah sudah menjadi khair ummah, sudah menjadi umat terbaik. Tapi ketika Allah katakan kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, Allah tidak berhenti di situ saja. Yang dikatakan oleh Allah, yang Allah sebut sebagai khairu ummah itu adalah ta'muruna bil ma'ruf, yaitu adalah orang-orang yang menyuruh kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan. Kemudian wa tanhauna 'anil munkar, kemudian mencegah dari yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Maka kita untuk menjadi hebat itu sebenarnya sudah Allah tetapkan menjadi hebat ya, karena kita khairul umat, tapi harus dilengkapi dengan hal-hal lain, berbuat baik, beramal sholih, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu untuk melengkapi kita menjadi seorang yang hebat. Adik-adikku dan asatiz wal asatizah SMPT Harapan Umat, bicara tentang pemuda itu banyak sekali ya. Bahkan Soekarno ya, presiden pertama kita itu mengatakan, berikan aku 10 pemuda ya, maka akan aku guncang Ngawi ya. Akan aku guncang dunia gitu ya. Kenapa bisa mengguncang dunia 10 pemuda? Karena pemuda itu ya, secara kekuatan dia masih punya kekuatan, waktu dia masih punya waktu panjang, pikirannya juga masih fresh, masih terus bertumbuh, masih semangat untuk berpikir. Seperti itu. Nah, adik-adikku yang dirahmati Allah, kita akan masuk materi ya, bagaimana menjadi bagaimana menjadi pemuda yang hebat tadi, muslim yang hebat, pemuda muslim yang hebat. Saya mengambil rujukan dari sebuah buku yang ditulis oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna ya, dalam risalahnya, yaitu adalah tentang 10 karakter muslim sejati. Mungkin adik-adik di sini udah pada hafal ya 10 karakter muslim. Bagaimana? Yang kelas 9, yang offline bagaimana? Apakah
hafal 10 karakter muslim? Insya Allah pada hafal ya. Kalau SMP itu mah hafal lah insya Allah. Baik. 10 sifat yang harus dimiliki seorang pemuda muslim untuk menjadi hebat ya. Kalau tadi dikatakan oleh Allah, kuntum khaira ummah, kita ini sudah menjadi umat terbaik ketika kita dilahirkan sebagai seorang muslim, maka kita harus melengkapi ya. Yang Allah sebut kita sebagai umat terbaik itu kita harus lengkapi dengan 10 hal ini ya, khususnya untuk pemuda. Yang pertama adalah salimul akidah. Akidahnya harus lurus. Kemudian yang kedua, sahihul ibadah. Ibadahnya harus benar. Kemudian matinul khuluq. Akhlaknya baik. Qawiyul jismi. Tubuhnya harus kuat. Musaqqaful fikri. Dia harus berpengetahuan luas. Mujahidun lihawahu. Dia pandai mengatur hawa nafsu atau melawan hawa nafsunya. Harisun ala waktihi. Pandai menjaga waktu, pandai mengatur waktu. Munazzamun fi syu'unihi, yang ke-8, teratur dalam urusannya. Yang ke-9, qadirun alal kasbi, yaitu adalah mampu secara finansial, ya itu kurang ya di situ, mohon maaf. Kemudian nafi'un li ghairihi. Yang terakhir adalah bermanfaat untuk orang lain. Adik-adikku yang dirahmati Allah, 10 hal ini apabila ada di dalam diri kita, apabila adik-adik sekalian, kita semua para pemuda, insya Allah pemuda termasuk guru-gurunya masih muda-muda. Kan pemuda itu ada yang mengatakan 20 sampai sekian, ada yang 30 sampai 40 ya. Insya Allah masih muda-muda. Apabila 10 sifat ini ada di dalam diri seorang muslim, maka bisa dipastikan bahwa muslim itu atau orang itu adalah muslim yang hebat. Karena 10 sifat ini mewakili sifat-sifat lain yang mungkin belum tercantum di sini, yang kemudian menyempurnakan kita sebagai khairu ummah tadi, sebagai umat yang terbaik. Kita langsung masuk ke penjelasan apa itu salimul akidah. Salimul akidah, ya, akidah yang lurus. Ya. Akidah yang lurus harus dimiliki oleh setiap muslim. Karena akidah adalah benteng terakhir dan benteng pertama dan terakhir bagi seorang muslim ketika dia dalam keadaan sulit ya. Karena zaman sekarang ini banyak sekali ya, tantangan, banyak sekali godaan bagi kita yang kemudian melemahkan akidah kita. Nanti akan saya beri contoh. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Makna ayat ini, adik-adikku sekalian, ini sangat kompleks ya. Karena selama ini biasanya kita misalnya ibadah ya, baru datang ke masjid atau baru beribadah
ketika sudah dioya-oya sama guru kita atau ayah ibu kita. Ya. Padahal seharusnya kita ibadah itu ya lillahi robbil alamin. Waktunya ibadah, ibadah, sembahyang, sembahyang. Kemudian hidup kita juga kadang-kadang kita, keseharian kita ada 1-2 perbuatan yang kita melupakan Allah. Maka untuk menjadi muslim yang hebat, hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus meluruskan akidah kita. Semua yang kita lakukan harus lillahi robbil alamin. Adik-adik belajar itu harus karena Allah. Adik-adik, bahkan adik-adik bermain sekalipun, itu bisa menjadi nilai ibadah apabila kita meniatkan ya, bermain kita untuk ibadah ya. Asal jangan bermain yang melanggar syariat tentunya ya. Seperti itu. Contoh salimul akidah ya. Contoh bentuk dari meluruskan akidah kita. Yang pertama adalah kita tidak mengkafirkan orang lain. Jadi adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, apabila kita melihat atau mendengar ada teman kita yang melakukan, dia masih sesama muslim, ya, tapi dia melakukan hal yang berbeda dari apa yang kita lakukan, maka kita tidak boleh langsung mengkafirkan. Misalnya ada yang berbeda, kemudian wah ini salah, ini kamu kok kayak gitu, kamu kafir gitu, tidak boleh. Karena di dalam Islam itu ada namanya ilmu fikih. Bisa jadi orang yang berbeda dari kita itu memiliki mazhab yang berbeda dari kita. Jadi kita harus menghormatinya. Tidak mengkafirkan orang lain. Kemudian yang kedua adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ini seperti apa? Ya. Kita tidak memiliki Tuhan yang lain selain Allah. Jadi kalau kita sudah yakin, oh ada kita misalnya nonton ada film apa, ada dewa ini, dewa itu ya, kemudian kita meyakini, nah itu kita menyekutukan Allah. Ya, dewa itu tidak ada. La ilaha illallah. Ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala itu satu. Dia tidak melahirkan dan tidak juga tidak ada juga sekutu baginya. Allah itu satu. Bahkan di dalam Al-Qur'an dikatakan apabila ya, ada Tuhan selain Allah, maka la fasadata. Maka pasti dunia ini akan hancur. Enggak. Contoh yang kedua adalah tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Yang ketiga, ya, siap membela Islam, Al-Quran, Nabi Muhammad, dan bahkan Allah apabila ada yang menghina. Adik-adikku yang dirahmati Allah, kita melihat ya, bagaimana di Indonesia, kemudian di luar Indonesia, banyak sekali orang yang menghina Islam, menghina Al-Quran, menghina Nabi Muhammad, bahkan menghina Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslim yang berakidah lurus, kita wajib membela agama kita. Kita wajib membela kitab kita, nabi kita, bahkan Tuhan kita. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "In tansurullaha yansurkum." Apabila kamu menolong agama Allah, apabila kamu memenangkan agama Allah, maka Allah akan memenangkan kamu, maka Allah akan menolong kamu. Jadi
membela Islam, membela Al-Quran, membela Nabi Muhammad, membela Allah, itu adalah kewajiban. Memang Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh manusia. Tapi kita yang butuh kepada Allah, ya, maka bentuk keimanan kita kepada Allah adalah membela agamanya, membela kitabnya Al-Quran, membela Nabi Muhammad, bahkan membela Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk keimanan kita. Itu menunjukkan bahwa akidah kita lurus. Jangan sampai adik-adik sekalian ketika melihat Islam dihinakan, Al-Quran dihinakan, Nabi Muhammad dihinakan, Allah Subhanahu wa taala dihinakan, justru diam. Jangan sampai kita seperti itu. Karena orang-orang yang seperti itu bisa dikatakan termasuk orang-orang munafik, ya. Nauzubillah min zalik. Kemudian contoh yang keempat yaitu adalah berteman dengan orang solih dan meneladaninya. Adik-adikku yang dirahmati Allah, ayo kita bersama-sama menjadi orang yang solih dan juga menemani orang yang solih. Kita jangan hanya, teman saya solih, tapi kita juga harus meneladaninya. Kalau bisa kita yang menjadi tauladan bagi teman-teman kita. Itu bentuk lurusnya akidah kita, ya. Karena teman itu mencerminkan siapa kita. Kalau kita berteman dengan orang yang tidak solih, kemudian tidak baik akhlaknya, ya, maka kita akan ikut, ya, akan terikut seperti itu. Jangan sampai, ya, karena teman itu harus bisa kita mencari teman itu harus bisa yang membawa kita ke surga. Itu adalah teman-teman yang soleh. Dan kita juga harus meneladaninya. Kemudian selanjutnya, ya, yaitu adalah sahihul ibadah. Ibadahnya untuk menjadi seorang yang muslim yang hebat, itu ibadahnya harus benar. Ibadahnya harus benar seperti apa? Dalam hadis dikatakan, kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam hadis ini, ya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya dalam beribadah itu kita harus melihat bagaimana Rasulullah beribadah, bagaimana yang Rasulullah ajarkan. Jadi jangan sampai kita beribadah dengan sesuatu yang menyalahi ibadahnya Rasulullah. Harus ada tuntunannya, harus ada dalilnya yang jelas. Sehingga apa? Setelah kita beribadah dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka ibadah kita menjadi benar. Contoh sahihul ibadah, ya, yang pertama adalah khusyuk dalam ibadah. Nah, ini khususnya untuk adik-adik yang SMP kelas 1, 2, ya, 3, kelas 1, 2 ya biasanya. Tapi saya yakin insya Allah anak-anak SMP itu harapan umat, ya, ibadahnya tidak bercanda, ya. Kadang-kadang masih ada yang toel-toel, ya. Toel temannya atau ibadah apa, ya kan. Sholat itu harus khusyuk. Semua ibadah kita harus khusyuk. Khusyuk itu adalah fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mikirin itu, mau sholat Allahu Akbar, mikirin ntar lauknya apa ya, makannya apa ya. Itu
Udah gak khusyuk ya kayak gitu. Atau sholat mainan sambil mainan kaki, sholat sambil jawil-jawil temannya ya, itu tidak khusyuk. Maka contoh sahihul ibadah adalah kita harus khusyuk dalam beribadah. Kemudian yang kedua adalah banyak membaca Al-Quran. Kenapa kita harus banyak membaca Al-Quran? Karena dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Al-Qur'an yang kita baca nanti akan menjadi syafaat kita di yaumil akhir kelak. Maka kita wajib harus banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Sehingga apabila nanti kita di akhirat kita dalam keadaan sulit ya, maka Al-Qur'an ini nanti akan datang dalam bentuk cahaya yang kemudian membantu kita, membantu kesulitan kita di akhirat nanti. Yang ketiga, perbanyak qiyamul lail. Di dalam surat Al-Muzammil ya, ya Al-Muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kenapa kita perlu memperbanyak qiyamul lail? Karena Allah Subhanahu wa taala turun ke dunia di sepertiga malam terakhir, yang kemudian akan mendengarkan semua doa kita dan akan mengabulkannya. Nah, di dalam qiyamul lail ini ya, jangan hanya kita sholat saja, kalau bisa ditambah dengan auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kita tambah dengan membaca Al-Quran. Jadi setelah kita qiyamul lail, kita baca Al-Quran. Kemudian yang keempat, mengajak kepada kebaikan atau berdakwah. Kalau ada teman-teman kita yang sedang lupa, ada teman-teman kita yang sedang turun semangat beribadahnya, semangat berbuat baiknya, maka kita ajak. Nah, itu bentuk dari sahihul ibadah. Ibadah kita benar tuh berarti. Karena kita udah ngajak orang kepada kebaikan. Kebaikan itu bermacam-macam, apapun kebaikannya, itu insya Allah akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian banyak berzikir kepada Allah. Maknanya adalah, yang terakhir ada, yang kelima adalah banyak berzikir kepada Allah. Maknanya adalah sering-sering mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah yang menjadikan ibadah kita benar. Sehingga kita tidak mudah terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahihul ibadah. Suara saya jelas ya? Lanjut kita ke matinul khuluq. Ini sifat yang ketiga. Matinul khuluq. Akhlaknya baik. Seorang muslim yang hebat itu akhlaknya harus baik. Akhlaknya harus terpuji. Karena akhlak kita itu tidak hanya kita pergunakan untuk berhubungan dengan sesama manusia saja, tapi bagaimana akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak kita dengan bagaimana akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilihat dari bagaimana kita beribadah. Bagaimana kita mendakwahkan atau menyerukan agama kita. Bagaimana kita mengajak orang kepada kebaikan. Itu bisa dilihat bagaimana muamalah kita. Atau bagaimana keseharian kita. Apakah keseharian kita semuanya lillahi ta'ala atau bukan. Nah, itu bisa dilihat. Itu terlihat akhlak kita kepada Allah di situ ya.
Ini dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung ya. Nah, adik-adikku yang dirahmati Allah, akhlak yang baik adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah yang kemudian menjadikan orang-orang Makkah itu memberikan sifat-sifat terpuji kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya Al-Amin misalnya ya, orang yang terpercaya karena akhlak Nabi baik. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyuapi seorang ibu yang non Muslim ya, seorang ibu-ibu yang kafir, dia disuapi oleh Rasulullah makan ya karena sudah tua ya. Disuapi oleh Rasulullah makanan, ibu ini juga tidak bisa melihat ya. Jadi dia tidak tahu siapa yang menyuapi dia. Kemudian Rasulullah menyuapi terus dengan lembut seperti itu ya, tapi ibu ini sambil disuapin Rasulullah sambil mengejek Rasulullah ya. Tapi Rasulullah sabar tetap menyuapi. Setelah Rasulullah SAW meninggal, tugas menyuapi nenek-nenek ini digantikan oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar yang menyuapi nenek ini berkata, oh ini bukan orang yang biasanya menyuapi saya. Kemudian Abu Bakar berkata, iya orang yang menyuapi Anda selama ini sudah meninggal. Kemudian nenek itu bertanya, siapa itu? Itu adalah Muhammad yang selama ini sering kamu olok-olok ketika beliau menyuapi kamu makan. Ternyata nenek itu kemudian kaget, kemudian masuk Islam. Betapa terpujinya akhlak Rasulullah, walaupun beliau diolok-olok oleh nenek-nenek yang beliau suapi dengan lembut, Rasulullah tetap menyuapi nenek-nenek tersebut. Dan banyak sekali akhlak Rasulullah yang lain yang bisa kita contoh. Maka kita sebagai umatnya yang mengaku mencintai Rasulullah SAW, maka kita harus meniru, meneladani salah satu peringai beliau, salah satu ciri-ciri beliau, yaitu adalah akhlak yang terpuji. Contohnya ya, akhlak yang terpuji adalah yang pertama malu ketika berbuat salah. Ya. Jangan sampai kita ya, sebagai seorang muslim ketika kita berbuat salah, justru kita berbangga hati, berbangga diri. Ketika kita berbuat salah, maka yang harus kita lakukan pertama adalah beristighfar, mengakui bahwa kita salah. Jangan malah biasanya kalau orang salah diingetin malah marah-marah ya. Salah satu akhlak terpuji. Kemudian yang kedua adalah menyambung persaudaraan sesama manusia dan khususnya sesama muslim. Kita sebagai seorang muslim itu wajib menyambung persaudaraan sesama manusia. Di dalam Islam itu ada bagaimana ada ilmu bagaimana kita berhubungan atau bagaimana kita menjalin hubungan dengan saudara yang non muslim. Itu dibahas. Ada muslim yang bisa ada non muslim yang bisa kita temani, ada yang tidak. Itu sudah dibahas ya. Kemudian apalagi kita dengan sesama muslim ya. Dengan sesama muslim kita wajib untuk bersaudara ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu.
Allah Subhanahu wa taala ingin kita untuk berpegang teguh dengan agama Allah dan wala tafarraqu, dan janganlah kalian terpecah belah. Maka kita sesama muslim wajib untuk mengeratkan persaudaraan kita. Muslim manapun ya, kita tidak boleh melihat dari karena dia bukan dari satu sekolah dengan kita misalnya, atau bukan dari satu pengajian dengan kita misalnya, itu kemudian kita tidak temani, itu tidak boleh. Selama dia seorang muslim, dia mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, maka kita boleh untuk menemani dia. Tapi yang namanya berteman itu kita perlu melihat apa yang baik kita ambil dan apa yang buruk kita buang. Seperti itu. Ya. Kemudian mudah memaafkan. Salah satu akhlak Rasulullah SAW yang tadi saya ceritakan adalah mudah memaafkan. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW menyuapi nenek-nenek yang selama beliau menyuapi, selama Rasulullah SAW menyuapi nenek-nenek tersebut senantiasa mengolok-olok Rasulullah SAW. Mungkin kalau kita ya, udah dikasih makan tapi kok masih diejek-ejek gitu ya, udah dikasih kok masih ngejek kayak gitu ya. Tapi kalau Rasulullah enggak, memaafkan. Contoh lain lagi Rasulullah maafkan adalah ketika Rasulullah SAW berdakwah ke Taif. Ya. Kemudian di dalam perjalanannya Rasulullah SAW dilempari oleh kaum musyrikin, itu dilempari oleh batu. Ya. Ini saya lihat di chatnya ada ini ya. Habis ini mabar yuk. Gitu ya. Udah mau mabar aja. Ya, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa sholatnya tetap dijaga. Kemudian mabarnya juga jangan berkata kotor. Ya, niatkan untuk mabarnya dengan bismillah. Nah, itu insya Allah nilainya ibadah ya. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah tidak suka membicarakan orang lain. Adik-adikku yang dirahmati Allah, yang pinter-pinter, yang solihah, salah satu yang penting bagi kita adalah, bagi akhlak kita adalah tidak membicarakan orang lain di belakang. Kadang-kadang kita nggak suka sama orang lain, ya, oh si itu begini, oh si itu begitu gitu ya. Kemudian kita membicarakan di belakang. Itu tidak baik. Itu bukan akhlak yang terpuji. Selanjutnya kita masuk ke qawiyul jismi. Ini sifat yang keempat. Seorang muslim yang hebat harus memiliki fisik yang kuat. Jadi kita tidak bisa menjadi seorang muslim hanya, oh saya muslim, ibadah saya rajin, kemudian ilmu agama saya tinggi, tapi dia tidak kuat. Ya. Sehingga kalau seorang muslim hanya ibadah saja yang dia perkuat, ilmu saja yang dia perkuat, tapi jasmaninya lemah, maka dia akan sangat mudah untuk dikalahkan. Maka dia akan sangat mudah untuk terserang penyakit. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-da'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Karena apabila kita kuat, maka kita akan semangat dalam menuntut ilmu. Maka kita akan semangat dalam berjihad. Maka kita akan semangat dalam bermain, ya. Ya, bermain itu adalah salah satu kesenangan anak-anak. Itu wajar ya. Tapi kita harus
tetap fisik kita harus kuat. Sehingga kita bisa ibadahnya kencang, jihadnya kencang, belajarnya kencang. Contohnya qawiyul jismi adalah rajin berolahraga. Nah ini adik-adik yang dirahmati Allah, adik-adik laki-laki dan perempuan dan putri, jangan sibuk olahraga di online saja. Jangan sibuk mabar aja. Ya. Olahraga yang menghasilkan keringat. Lari pagi misalnya, push up atau apa yang ringan saja. Karena olahraga itu sangat penting, apalagi kita saat ini sedang menghadapi corona. Untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, maka kita harus rajin berolahraga. Kalau kita terlalu sering mabar, sampai lupa waktu, misalnya lupa istirahat, dan lain-lain, itu justru akan menurunkan imunitas kita. Nah, itu berbahaya tuh. Ya. Jadi kita harus ingat waktu. Kemudian yang kedua adalah tidak berlebihan dalam makan. Nah, untuk menjaga qawiyul jismi kita, tidak berlebihan dalam makan. Ambil secukupnya. Rasulullah SAW bersabda, ya gulamu, samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Wahai anakku, wahai anak, samillaha, ucapkanlah dengan nama Allah, wakul biyaminika, wakul biyaminika, dan makanlah kamu dengan tangan kanan, wakul mimma yalik, dan makanlah dari yang terdekat. Jadi jangan berlebihan, kemudian memilih makanan yang sehat, pilih makanan yang sehat, jangan terlalu sering makan makanan yang menyebabkan penyakit ya. Nanti mungkin guru-guru SMPIT Harapan Umat bisa, kalau ada snacknya bisa menyediakan makanan yang sehat ya. Atau membantu mengkampanyekan makan tidak berlebihan. Kemudian, yang keempat, tidak begadang dan memiliki waktu istirahat yang cukup. Ini penting karena tadi ada seruan untuk mabar ya. Jadi jangan sampai mabar justru membuat kita tidak tidur malam. Apalagi sekarang kan online belajarnya. Jadi bisa hadirnya misalnya hadir online, ada cuman orangnya kemana ya kan. Mungkin tidur atau apa, tapi kita penting untuk kita untuk menjaga diri kita. Jangan sering-sering begadang, karena begadang itu kalau kata Roma Irama ya, begadang boleh saja kalau ada gunanya, kalau ada apanya ya. Begadang itu boleh kalau kita qiyamul lail, begadang itu boleh-boleh saja kalau kita isi dengan membaca Al-Qur'an misalnya. Kita lanjut. Yang kelima yaitu adalah musaqqaful fikri. Wah, ini kita baru yang kelima. Masih semangat ya tapi ya? Masih semangat Ustadz? Ustadznya masih semangat? Insya Allah semangat Ustadz. Masih semangat ya? Di sini masih memperhatikan yang offline. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya musaqqaful fikri ya, berpengetahuan luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala meninggikan orang yang beriman, alladzina amanu minkum, di antara kamu, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala menaikkan, Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Maka berpengetahuan luas itu adalah ciri seorang muslim yang hebat, ciri seorang muslim sejati. Karena bisa dikatakan bahwa derajatnya Allah senantiasa tinggikan karena ilmunya itu tadi. Dan
fatonah ya, adalah salah satu sifat yang Allah tanamkan di dalam diri Rasulullah SAW. Apa itu fatonah? Fatonah adalah maknanya cerdas. Nah, jadi kalau kita umat Rasulullah, kita cinta kepada Rasulullah, maka kita harus meneladani Rasulullah SAW. Salah satu sifatnya adalah yang harus kita teladani adalah sifat cerdas. Apalagi kita masih dalam sekolah ya, masih dalam bangku sekolah ya. Tetap walaupun online ya, ada juga yang offline, tetap fokus belajar. Jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia hanya untuk bermain. Kepala kita juga harus diisi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Bagaimana menjadi seorang musaqaful fikri? Menjadi seorang yang musaqaful fikri berpengetahuan luas, pertama harus rajin membaca buku tentunya ya. Kemudian membaca Al-Quran dan tafsirnya. Membaca buku fikih. Kemudian yang terakhir membaca sejarah orang-orang sholih, dan juga kita selain membaca kita juga harus meneladaninya. Musaqaful fikri. Kalau bisa adik-adik yang online ya, di rumah walaupun stay at home, sehari minimal adalah satu buku yang dibaca. Kalau bisa selain buku pelajaran sekolah. Jadi kita bisa menambah pengetahuan kita. Kemudian yang keenam adalah mujahadatun li nafsihi. Dia pandai mengatur hawa nafsu atau pandai melawan hawa nafsunya. Nafsu itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia punya nafsu. Tapi nafsu itu apabila kita tidak bisa kendalikan dengan baik, maka juga nafsulah yang akan menghancurkan kita. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidak beragama seseorang dari kamu sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, yaitu ajaran Islam. Jadi nafsu kita harus kita kendalikan mengikuti agama kita. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh nafsu. Contohnya ya, dalam mengendalikan nafsu adalah yang pertama, tidak berlebihan dalam hal-hal yang mubah. Jadi hal-hal yang mubah itu apa? Contoh hal-hal yang mubah ya. Mabar, contoh mabar lagi. Mabar itu mubah hukumnya, boleh ya. Melakukannya tidak berpahala, tidak melakukannya juga tidak dapat dosa, mubah dia. Tapi kalau kita berlebihan, itu tidak baik untuk kita. Ya. Contoh yang lain, mubah itu apa? Makan misalnya, minum, atau apa lagi ya. Bahkan olahraga sekalipun kalau dia berlebihan itu tidak baik. Jadi kita tidak boleh berlebihan dalam hal-hal yang mubah. Kemudian yang kedua adalah memberikan sebagian harta kita, hartanya untuk dakwah Islam. Jadi apabila kita, teman-teman, adik-adikku yang dirahmati Allah, memiliki harta yang berlebih, ya kan? Ya kadang-kadang kita punya harta banyak, oh saya punya duit banyak nih, pengen beli apa, pengen beli ini, pengen beli itu. Pengen beli ini, pengen beli itu gitu ya. Kemudian kita akhirnya lupa bahwasannya sebagian harta kita harus kita infakkan di jalan Islam, di jalan dakwah. Ya. Maka kita harus mengatur nafsu kita sehingga kita bisa menginfakkan, menyisihkan sebagian harta kita untuk dakwah Islam. Kemudian yang ketiga adalah sabar bila terkena musibah. Nah ini dalam hadis dikatakan seluruh hidupnya seorang muslim itu baik. Seluruh perkara hidupnya setiap muslim itu baik. Karena apa? Karena apabila dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Apabila dia mendapatkan keburukan, dia bersabar.
Ya. Sebuah perkara, sebuah musibah akan menjadi baik bagi kita seorang muslim apabila kita bersabar. Salah satunya musibah yang kita alami sekarang, hampir seluruh dunia mengalaminya, itu corona, maka kita harus bersabar, stay at home, kemudian tetap menjalankan protokol kesehatan. Kemudian ketujuh, harisun ala waktihi, pandai mengatur waktunya, pandai menjaga waktunya. Waktu adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang apabila kita tidak pandai menggunakannya, tidak pandai menjaganya, maka kita yang akan dihancurkan oleh waktu, ya. Dalam banyak pepatah mengatakan al-waktu kas-saif, ya. Waktu itu seperti pedang, apabila kita tidak pandai menggunakannya, maka pedang itu yang akan melukai kita. Contoh harisun ala waktihi. Yang pertama, ya, mengisi waktu dengan hal-hal bermanfaat. Nah, ini adik-adik, ya, isi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Hal-hal yang bermanfaat itu banyak loh. Contohnya kalau yang di rumah, yang sedang stay at home, sedang belajar online, itu bisa misalnya membantu orang tua, ya. Kemudian apa? Mengaji, belajar, membaca, itu banyak, ya. Intinya saya berharap adik-adik sekalian, bermain itu tidak apa-apa, tidak masalah, tapi jangan menjadi hal yang utama bagi kita, ya. Karena masih banyak kalau kata Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna mengatakan al-wajibat aktsar minal awqat, ya. Kewajiban kita itu lebih banyak dari waktu yang kita punya. Maka kita harus memanfaatkan waktu kita. Kemudian, ini yang kedua, mengerjakan tugas sesuai waktunya, tidak menunda-nunda. Apabila ada PR dari bapak dan ibu guru, ya, harus segera dikerjakan. Jangan sampai menunda-nunda, nanti masih ada, nanti kita nggak tahu nih. Nanti kita masih ada apa enggak, ya? Apakah kita nanti masih hidup atau enggak, ya kan? Kemudian memelihara janji. Memelihara janji. Kalau kita berjanji dengan orang lain, maka kita harus wajib menepati janji. Yang ke-8, ya, munazzamun fi syu'unihi. Ya, ini saya langsung ambil contohnya, ya. Munazzamun fi syu'unihi, teratur dalam urusannya. Ya, ini hampir mirip-mirip dengan harisun ala waktihi, ya. Seorang muslim yang hebat, seorang muslim sejati, pemuda muslim sejati yang hebat, dia harisun ala waktihi, waktunya itu terjaga, kemudian munazzamun fi syu'unihi, teratur, urusannya itu semuanya teratur. Karena dia tepat waktu, waktunya teratur, maka urusannya pasti teratur, gitu, ya. Kalau dia sudah tidak memiliki sifat harisun ala waktihi, maka bisa dikatakan munazzamun fi syu'unihi ini tidak akan tercapai, tidak akan dimiliki oleh seorang muslim. Sholat tepat waktu misalnya, tepat waktu dalam mengerjakan tugas-tugasnya, disiplin, kemudian tidak bolos sekolah, ya. Kemudian yang sebenarnya ada yang ke-9, ya, cuman ke-9 ini lebih kepada nanti kalau adik-adik sekalian sudah punya pemasukan, ya, sudah punya kerjaan atau sudah punya bisnis tertentu, ya. Biasanya ada anak-anak tuh dari kecil sudah mulai berjualan, gitu, ya. Itu baiknya ditabung, ya. Qadirun alal kasbi, mandiri di dalam keuangannya. Itu yang ke-9. Kemudian langsung saja kita masuk ke yang ke-10, ya. Ini kenapa ini ditaruh yang terakhir? Karena seorang muslim yang apabila dia memiliki 9 sifat di belakangnya, dari mulai salimul aqidah, sahihul ibadah, matinul khuluq, musaqaful fikri, mujahidun lihawahu,
dan seterusnya, harisun ala waqtihi munazzamun fi syu'unihi, maka sudah dipastikan bahwa orang itu akan menjadi seorang yang apa? Nafi'un li ghairihi. Dia akan bermanfaat bagi orang lain. Karena dia sudah selesai dalam urusan pribadinya. Apabila seorang muslim memiliki 9 sifat sebelumnya, maka dia selesai urusan pribadinya, maka dia siap untuk bermanfaat untuk orang lain. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Seorang manusia itu, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat bukan berarti dimanfaatkan. Nah, itu berbeda ya, bermanfaat dengan yang dimanfaatkan. Bermanfaat itu berarti kita mengerjakan atau membantu orang lain mendapatkan kebaikan. Tapi kalau dimanfaatkan, maka kita mengikuti hawa nafsu orang lain. Contohnya nafi'ul li ghairi adalah yang pertama, senang membantu orang tua atau guru. Nah, ini nafi'un li ghairihi, maka kita bermanfaat untuk orang tua kita, bermanfaat untuk guru kita. Kemudian yang kedua, menolong orang yang terzalimi. Kita seorang muslim itu mempunyai ciri senantiasa membantu orang yang terzalimi. Dulu ada kisah sahabat Bilal bin Rabah ketika sedang diuji oleh tuannya, ya, ditimpakan batu di atasnya, kemudian dijemur di Sokhro, ya, di padang pasir. Kemudian datang utusan Abu Bakar untuk menolong Bilal bin Rabah, untuk membeli Bilal bin Rabah. Nah, itu contoh kita menolong orang yang terzalimi. Kemudian yang ketiga adalah membantu teman yang kesulitan. Membantu teman yang kesulitan. Apabila kita punya teman yang kesulitan, kita wajib menolong. Tapi harus ingat, bukan teman yang kesulitan, misalnya disuruh ngerjain PR, hari ini dikumpulkan, ternyata dia belum mengumpulkan. Akhirnya kita membantu dia, memberikan contekan PR. Nah, itu bukan membantu ya, itu bukan membantu itu. Itu contoh berbuat curang ya. Membantu itu misalnya bersama-sama mengerjakan PR, kemudian kalau temannya nggak paham, kemudian dibantu dijelaskan. Kira-kira itu adik-adikku yang dirahmati Allah, semoga 10 sifat tadi bisa kita amalkan bersama, bisa menjadi sifat kita bersama. Sehingga Islam akan semakin jaya, Islam akan semakin kuat ke depannya karena memiliki generasi-generasi muda, khususnya dari SMPIT Harapan Umat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz Mikdad Robani yang telah menyampaikan materi. Sesi selanjutnya yaitu kita tanya jawab ya Ustadz. Tafadhol untuk anak-anak yang mau bertanya boleh melalui kolom komentar ataupun lewat suara. Juga anak-anak yang kelas 9 secara offline bersilakan jika ingin bertanya. Ada santriwati kelas 9 yang mau bertanya? Dulu, tanya jawab sih. Sekali lagi, ada yang mau bertanya? Santri putri kelas 9, santri putra kelas 9. Mas Nafis mau bertanya?
Alhamdulillah kalau Oke tidak ada yang Ustadz, bertanya, semoga kalau anak-anak nggak bertanya, izinkan saya untuk kalau bisa tidak ada bertanya berarti kemungkinan dua. Satu Iya, sudah paham, iya. kedua penjelasan saya kurang bagus. Oh iya. Tidak apa-apa, Oke. tidak apa-apa. Ustaz. Ustadz, Lanjut Ustaz, silakan. Ustadz izinkan saya untuk bertanya, nggih. Ahlan, ahlan Ustaz, Nggih. tafadhol. Nah, tadi itu Ustadz sebutkan 10 ya, 10 karakter seorang muslim. Dari Salimul Aqidah sampai Nafi'un Lighoiri. Yang mau saya tanyakan Ustadz, mungkin ini apa ya? Ini kan 10 ini adalah 10 yang ideal ya menjadi seorang karakter muslim gitu ya. Yang ingin saya tanyakan bagaimana sih bagaimana kita tahapannya ya menjadi bertahanlah pelan-pelan ini bisa memenuhi 10 karakter ini gitu ya. Bagaimana tahapannya pelan-pelan kita bisa apa ya mendapatkan karakter menjadi muslim yang ideal yang disebutkan tadi itu. Oke, Ustaz. Gitu Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Afwan. Ustadz, anak kok lupa nama antum siapa Ustadz tadi Ustadz? Ikhwan, Ustaz Ikhwan. Ustadz Ikhwan. Ikhwan. Ahlan Ustadz Ikhwan. Nggih. Baik, teman-teman asatiz wal asatiza dan adik-adikku yang dirahmati Allah, ya ini penting sekali. Ya, jadi kadang-kadang kita mendapatkan materi atau mendapatkan sebuah ilmu itu kadang-kadang sesuatu yang mungkin jauh dari kita atau kita belum bisa langsung tiba-tiba menjadi seperti yang diinginkan oleh pemateri atau diinginkan dari materi yang disampaikan. Nah, yang pertama adalah dari 10 sifat ini bagaimana kita bisa menanamkan di dalam diri kita, tentunya kita kerjakan satu persatu. Tidak harus langsung semuanya kita kerjakan di dalam satu waktu atau misalnya saya harus punya langsung semuanya kayak gitu ya. Kita harus tadarruj ya, bertahap, tadriji, ya, perlahan-lahan ya. Seperti dulu para sahabat itu ketika menghafalkan Al-Qur'an itu enggak langsung. Kalau kita kan zaman sekarang banyaknya menghafal Al-Qur'an langsung ziyadah gitu ya. Habis Al-Baqarah selesai langsung masuk Al-Imran, langsung masuk An-Nisa seperti itu ya. Tapi dulu para sahabat itu tidak seperti itu menghafal Al-Qur'an. Ini saya contoh saja ya dalam pengamalan tadriji atau bertahap ya. Para sahabat itu ketika menghafalkan Al-Qur'an itu menghafalkan satu ayat kemudian dibaca artinya, kemudian diamalkan. Nah, jadi nggak langsung di alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin terus kayak gitu ya, tapi alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi itu diamalkan dulu nih, dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya. Diamalkan ini kitab la raiba fihi ya. Terus diamalkan dulu berapa hari, berapa bulan, baru kemudian masuk ke ayat selanjutnya. Maka kenapa kehidupan para sahabat itu dikatakan oleh Rasulullah, generasi terbaik itu adalah khairul quruni qarni, kata Rasulullah. Generasi terbaik itu adalah generasiku, kemudian setelahku, sampai tabi'ut tabi'in. Kenapa dikatakan generasi terbaik? Karena ya seperti itu. Ketika mendapatkan atau menghafalkan sesuatu, ketika menghafalkan sesuatu, itu diamalkan dulu. Dapat ilmu dari Rasulullah, satu hadis itu diamalkan. Sampai betul-betul menjadi irama hidup. Ya. Kemudian baru masuk ke ayat yang selanjutnya. Nah, untuk bagaimana supaya 10 sifat ini menjadi sifat utama kita adalah yang tentunya kita harus mengamalkannya satu persatu. Ya, misalnya salimul akidah. Kita amalkan dulu salimul akidah sebulan, seminggu, 2 minggu. Ya, nanti kalau alhamdulillah insya Allah akidah saya sudah salim, masuk kemudian ke sahihul ibadah. Perhatikan ibadah kita seperti apa. Apakah sudah benar atau belum. Tapi bukan berarti kemudian saya lagi mengamalkan salimul akidah nih, berarti sahihul ibadah ntar dulu, berarti nggak usah ibadah, nggak kayak gitu ya. Ibadah tetap jalan. Sebagaimana yang kita tahu aja, jalan.
Ya, seperti biasa nanti ketika masuk kita pengamalan sahihul ibadah, maka kita benerin, kita pretelin tuh apakah wudhu kita sudah benar, sholat kita sudah benar, puasa kita sudah benar, seperti itu. Wallahu alam bisawab itu Ustaz, insyaallah jawabannya. Semoga tidak puas ya, sehingga mencari jawaban yang lain, ya, menambah maklumat yang lain dari yang lain, seperti itu. Wallahu alam. Ya, insyaallah dapat menambah wawasan buat kita semua Ustaz jawabannya tadi. Jazakumullah khair Ustaz untuk materinya dan juga sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya anak-anak? Kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk sesi selanjutnya. Anak-anak ada yang mau bertanya? Saya tawarkan lagi. Insya Allah cukup jelas Ustaz anak-anak. Senang lihat anak-anak mabar. Baik. Jazakumullah Ustaz. Pribadi mohon maaf dan terima kasih kepada siswa SMPT Harapan Umat sudah diberikan kesempatan untuk mengisi. Ustaz, kalau ingin menyampaikan closing statement-nya, betul. Cukup Ustaz, itu saja kayaknya. Intinya saya berterima kasih dan semoga bisa diamalkan kita sehingga keadaan muslim sekarang bisa SMPT Harapan Umat bisa menjadi jawaban dari permasalahan. Amin. Materi yang sangat luar biasa dari Ustadz Mikdad Urbani yang telah membahas 10 karakter muslim ya, mulai dari Sayyimul Aqidah, Sahihul Ibadah, Matinul Qulub, Qayyul Jism, kemudian Musaqal Fikri, kemudian Mujahadatul Nafsi, Harisun ala Waqti, Munazamun fi Suyuni, Qadirun ala Kasbi, sampai Nafiun Ghairi ya. Itu tadi adalah 10 karakter bagaimana kita itu menjadi seorang muslim ya, seorang muslim yang benar-benar yang ideal gitu ya. Materi yang sangat luar biasa dari Ustadz Mikdad Urbani. Jazakumullah khair Ustadz atas penyampaian materinya. Semoga lain kesempatan kita bisa bertemu secara tatap muka, bersilaturahim secara langsung. Oke, acara selanjutnya yaitu kita ke doa ya. Oke, mari sama-sama kita doa, yaitu doa Rabitoh ya. Bisa saya share screen untuk doa Rabitohnya, kita bersama-sama untuk berdoa. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu berhimpun dalam naungan cinta. Bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu berhimpun dalam naungan cintamu. Bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya. Terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi.
Ya, itu tadi adalah doa rebito. Kita lanjutkan dengan istighfar ya. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Dilanjutkan dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk kehadirannya baik yang online maupun yang offline, kelas 7, kelas 8, kelas 9, santriwan santriwati SMPIT Harapan Umat Ngawi. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah dan bisa belajar untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.